Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, saya Heni Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Utan Kayu Utara 07 akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Menurut saya, pembelajaran sosial dan emosional penting untuk dipahami oleh guru agar guru dapat memahami dan mengelola emosi diri, yaitu kesadaran diri, menetapkan tujuan positif atau manajemen diri, memiliki kesadaran berempati atau kesadaran sosial, membangun hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam prosesnya mendidik murid. Oleh karena itu, guru harus menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan mendukung pembentukan karakter murid sehingga terjadi perubahan yang positif baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Saya akan mengaitkan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung keberpihakan pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, kaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional dapat berjalan dengan baik jika guru mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dan mewujudkan perannya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kaitan yang ketiga dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Visi guru penggerak dan prakarsa perubahan dapat terwujud jika guru menerapkan kegiatan pembelajaran yang menguatkan karakter peserta didik dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian kaitannya dengan modul 1.4 budaya positif, pembelajaran sosial dan emosional adalah salah satu contoh upaya penerapan budaya positif di kelas dan sekolah. Selanjutnya dikaitkan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi saling berkaitan dan terintegrasi dengan muatan 5 kompetensi sosial dan emosional karena berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa dalam mendidik murid kita harus mengutamakan keberpihakan pada murid dan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, sehingga visi dan prakarsa perubahan dapat terwujud. Selain itu, langkah-langkah yang dapat kita lakukan antara lain menerapkan budaya positif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga murid dapat merdeka dalam belajar dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga tidak perlu menambahkan esensi kompetensi lain di dalam rencana dan pelaksanaannya. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pemikiran saya salah. Pembelajaran berdiferensiasi perlu diintegrasikan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional agar peserta didik juga mendapat penguatan well-being yang optimal. Berikut ini adalah 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dari modul ini. Yang pertama adalah kerangka kompetensi sosial dan emosional CASEL. Yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik STOP, STOP.
Stop, berhenti. Take a breath, bernafas dalam-dalam. Observe, amati. Dan proceed, selesai dan lanjutkan. Kemudian yang ketiga, penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, yaitu melalui menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Kemudian perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah untuk peserta didik. Saya akan mengimplementasikan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan peserta didik sehari-hari melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar di kelas, dan pembiasaan atau penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah untuk rekan sejawat, yaitu saya akan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional dengan menjadi teladan dan menunjukkan integritas serta kejujuran dalam menjalankan tugas. Selain itu, saya akan belajar bersama dengan melakukan praktik baik dan konsisten berkolaborasi dengan membuat kesepakatan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan di koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.